Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rias Aries Takamba, NIM 1911070009, Prodi D3 Kebidanan semester 3. Saya dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Baiklah, di sini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang tumbuh kembang bayi dan balita. A. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah banyak dan besarnya sel seluruh bagian tubuh yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah bertambah sempurnanya fungsi dari alat tubuh. Kemudian B. Prinsip-prinsip tumbuh kembang. Yang pertama, tumbuh kembang terus-menerus dan kompleks. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang merupakan proses yang teratur dan dapat diprediksi. Kemudian yang ketiga, tumbuh kembang berbeda dan terintegrasi. Yang keempat, setiap aspek tumbuh kembang berbeda dalam setiap tahapannya dan dapat dimodifikasi. Yang kelima, tahapan tumbuh kembang spesifik untuk setiap orang. C. Faktor-faktor tumbuh kembang. Faktor-faktor tumbuh kembang ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, faktor internal, eksternal, faktor persalinan, dan pasca natal. Faktor internal merupakan ras, etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, dan kelainan kromosom. Faktor eksternal seperti gizi, mekanis, toksin, endokrin, radiasi, infeksi, kelainan, imunologi, anoksia embrio, dan psikologis ibu. D. Ciri-ciri tumbuh kembang. Yang pertama, tumbuh kembang adalah suatu proses yang kontinu sejak konsepsi sampai maturitas atau dewasa. Yang kedua, dalam periode tertentu terdapat masa percepatan atau masa perlambatan. Yang ketiga, pola perkembangan anak adalah sama, tetapi kecepatannya berbeda antara anak satu dengan lainnya. Yang keempat, perkembangan erat berhubungan dengan maturasi sistem atau susunan saraf. Yang kelima, aktivitas seluruh tubuh. Yang keenam, arah perkembangan anak adalah Cephalon-Caudal. Yang ketujuh adalah refleks primitif. Tahap-tahap tumbuh kembang bayi dan balita. Yang pertama, usia 1 bulan. Yang kedua, usia 2 bulan. Yang ketiga, usia 3 bulan. Yang keempat, usia 4 bulan. Yang kelima, usia 5 bulan. Yang keenam, ada usia 6 bulan. Yang ketujuh, usia 7 bulan. Yang kedelapan, usia 8 bulan. Yang kesembilan, usia 9 bulan. Yang ke-10, usia 10 bulan. Yang ke-11, usia 11 bulan. Dan yang terakhir, usia 12 bulan. F. Stimulasi tumbuh kembang bayi dan balita. Stimulasi dapat dilakukan pada bayi baru lahir dan dapat dilakukan secara bertahap dan secara terus-menerus. Pemberian stimulasi itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Itu terdapat 4.
Yang pertama, stimulasi dilakukan dengan kasih sayang dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, anak diajari dan dilatih berbagai kegiatan sesuai dengan usianya. Dan yang ketiga, stimulasi khusus dilakukan pada sensorik dan motorik. Dan yang keempat, anak tidak boleh dipaksa. Yang G, kebutuhan fisik dan psikososial bayi dan balita. Kebutuhan psikososial adalah kebutuhan ASI dan ASAH. Nah, apa sih kebutuhan ASI dan kebutuhan ASAH? Di sini saya akan menjelaskan. Kebutuhan ASI itu seperti perhatian segera, kasih sayang, rasa aman, dapat dilindungi, kemudian mandiri, kemudian rasa memiliki dan kebutuhan akan sukses. Sedangkan kebutuhan ASAH itu seperti stimulasi atau rangsangan dini pada semua indera atau pendengaran, penglihatan, sentuhan, membau, dan mengecap pada semua sistem gerak kasar dan halus. Terima kasih, itu hasil promosi kesehatan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.